Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Pada chapter kali ini, cerita semakin mendalam dengan diperkenalkannya salah satu karakter misterius yang diyakini memegang peran signifikan dalam alur cerita. Sosok pria dengan bekas luka bakar yang selama ini menjadi teka-teki akhirnya menunjukkan gerakannya. Dari sebuah kapal hitam besar yang tampak di kejauhan, pria ini tengah menuju Pulau Elbaf, tempat yang menjadi pusat perhatian karena literatur sejarah dan poneglyph-poneglyph yang ada di sana. Meski belum pernah diperlihatkan secara langsung, informasi mengenai pria ini mengungkapkan bahwa ia adalah pemegang Road Poneglyph terakhir, sebuah artefak penting yang diperlukan untuk menemukan lokasi Laugh Tale. Kehadiran pria ini di Pulau Elbaf bukanlah tanpa alasan. Perpustakaan Saul yang ada di pulau ini diketahui menyimpan sejumlah poneglyph penting, meski sebagian besar bukan Road Poneglyph. Namun, salah satu poneglyph tersebut diyakini berisi kebenaran sejarah yang sangat berharga. Hal inilah yang menarik perhatian pria dengan bekas luka bakar. Dengan kapal hitamnya yang memiliki ukuran sangat besar dan dilindungi oleh pusaran air, ia berusaha mengamankan poneglyph-poneglyph tersebut dari tangan pihak-pihak yang salah. Kekuatan unik yang dimilikinya memungkinkan dia menciptakan pusaran air raksasa untuk melindungi kapalnya, sebuah kemampuan yang diduga berasal dari buah iblis tertentu. Kemampuan pria ini tidak hanya terbatas di lautan, ia juga bisa menciptakan angin topan atau tornado di daratan, bahkan memanfaatkan elemen api untuk menghasilkan pusaran api yang dahsyat. Dengan keahlian luar biasa dalam 3 jenis haki, ia menjadi ancaman yang tidak bisa diremehkan. Kemampuan dan keberadaannya memberikan dinamika baru dalam cerita, menjadikannya salah satu karakter yang pantas disebut sebagai sosok terkuat dalam saga ini. Lebih jauh lagi, pria dengan bekas luka bakar ini juga diketahui sebagai seorang D yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang untuk mempelajari sejarah dunia. Ia memahami huruf kuno seperti Nico Robin, dan misinya bukan sekadar mengumpulkan poneglyph untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk melindungi artefak-artefak berharga itu dari orang-orang yang memiliki niat jahat. Niatnya untuk mengamankan poneglyph dari perpustakaan Saul menunjukkan bahwa ia memiliki tujuan mulia, meskipun caranya terkesan keras. Dalam alur cerita ini, Luffy juga akan mendapatkan perkembangan besar. Di Pulau Elbaf, ia akan menghadapi Loki, raksasa terkuat yang menjadi musuh utama pertama di pulau tersebut. Pertarungan ini akan mendorong Luffy untuk meningkatkan penguasaan atas kekuatannya, termasuk memahami lebih dalam tentang buah iblis Hito-Hito no Mi, model Nika, yang selama ini ia gunakan tanpa menyadari potensinya secara penuh. Kemenangan atas Loki akan menjadi langkah awal Luffy sebelum menghadapi pria dengan bekas luka bakar, yang diproyeksikan menjadi tantangan utama di pulau ini. Sementara itu, konflik global semakin mendekati klimaks. Informasi yang dimiliki pria dengan bekas luka bakar mengungkap fakta mengejutkan tentang sejarah masa lalu, termasuk keberadaan pengkhianat dalam keluarga D yang menjadi penyebab kekalahan kerajaan kuno melawan aliansi 20 kerajaan pada abad kekosongan. Pengkhianat ini diyakini memiliki reinkarnasi dalam diri Kurohige, yang dengan ambisinya untuk menguasai dunia menciptakan ancaman besar. Dalam perang akhir nanti, kemungkinan akan ada 3 kubu utama yang saling bertarung. Pihak Luffy, pemerintah dunia, dan Kurohige. Pria dengan bekas luka bakar diyakini akan berpihak pada Luffy, membantu melawan ancaman Kurohige dan pemerintah dunia.
Chapter ini memberikan banyak perkembangan menarik, mulai dari misteri pria dengan bekas luka bakar, peran penting Pulau Elbaf, hingga persiapan menuju perang besar yang akan menentukan masa depan dunia. Semua elemen ini membuat cerita semakin kompleks dan penuh dengan kejutan yang sulit ditebak. Asal-usul keluarga D. Misteri sejarah Void Century dan klan D dalam pemerintahan dunia. Pemerintah dunia yang kita kenal saat ini dibentuk oleh aliansi 20 kerajaan pada akhir Void Century. Salah satu kerajaan pendiri tersebut adalah Kerajaan Alabasta yang dipimpin oleh Ratu Lily dari keluarga Nefertari. Namun, ada keunikan yang membedakan keluarga ini dari 19 keluarga pendiri lainnya. Keluarga Nefertari menolak pindah ke Maria Joa untuk menjadi Tenryubito, Celestial Dragon. Inilah sebabnya hanya ada 19 pusaka kerajaan yang tertancap di depan singgasana kosong, simbol dari kesetaraan kekuasaan di Maria Joa. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa alasan keluarga Nefertari memilih untuk tetap berada di Alabasta? Menurut Raja Cobra, ada misteri lain yang membingungkan. Nama Ratu Lily tidak tercatat lagi dalam sejarah setelah pertemuan terakhir para raja pendiri di Maria Joa. Cobra menyimpulkan bahwa Ratu Lily mungkin tidak pernah kembali ke Alabasta dan takhta kerajaan diteruskan oleh adiknya. Meski begitu, sebuah pesan turun-temurun yang ditulis oleh Ratu Lily sendiri tetap diwariskan kepada Raja dan Ratu Alabasta generasi berikutnya. Pesan ini menjadi petunjuk penting bagi Cobra dalam mengungkap kaitan antara nama D dan sejarah Void Century, pengakuan dan konflik di Maria Joa. Dalam chapter 1085, pengungkapan penting terjadi. Imusama, sosok misterius yang menguasai pemerintah dunia, menyatakan bahwa D adalah simbol dari musuh utama pemerintah dunia pada masa lalu. Namun, ia juga menyebut bahwa para penyandang nama D saat ini tidak memahami arti sebenarnya dari inisial tersebut. Imusama kemudian mengungkapkan kecurigaannya bahwa penyebaran poneglyph, artefak yang menjadi kunci sejarah dunia, adalah akibat kesengajaan yang dilakukan oleh Ratu Lily. Dugaan ini semakin diperkuat saat Cobra mengungkap nama lengkap Ratu Lily, Nefertari D. Lily. Fakta ini memicu kemarahan Imu yang segera mengeksekusi Raja Cobra dengan tangannya sendiri. Dari sini dapat disimpulkan bahwa selama pembentukan pemerintah dunia, baik Imusama maupun aliansinya tidak menyadari bahwa Ratu Lily adalah penyandang nama D. Namun, keputusan Lily untuk menyebarkan poneglyph ke seluruh penjuru dunia kemungkinan merupakan upaya untuk melanjutkan perjuangan Joy Boy, simbol perlawanan terhadap pemerintah dunia pada masa lalu. Aksi ini akhirnya menjadi katalisator bagi para generasi baru yang ingin mengungkap kebenaran di balik Void Century. Hubungan klan D dengan Joy Boy. Satu teori menarik muncul dari fakta bahwa inisial D baru dikenal setelah kekalahan Joy Boy dan terbentuknya pemerintah dunia. Hal ini menunjukkan bahwa D mungkin menjadi simbol baru bagi nakama, sekutu, Joy Boy yang melanjutkan perjuangannya. Mirip dengan tanda X yang diukir oleh Vivi dan kru topi jerami sebagai simbol solidaritas mereka di Alabasta, inisial D bisa jadi adalah tanda pengingat akan perjuangan Joy Boy yang diwariskan kepada keturunannya. Misalnya, keluarga Trafalgar yang juga menyandang nama D memiliki sejarah unik. Berbeda dengan keluarga lain, mereka menyembunyikan inisial tersebut dari publik. Ada spekulasi bahwa keluarga Trafalgar mungkin memiliki peran penting dalam rencana besar Joy Boy, terutama sebagai dokter kapalnya. Hal ini selaras dengan keahlian medis keluarga mereka yang diwariskan hingga generasi sekarang. Konspirasi genosida dan penyebaran penyakit. Teori lain yang menarik adalah dugaan bahwa tragedi Flevans yang dikenal sebagai wabah Amber Lead Syndrome mungkin adalah hasil konspirasi pemerintah dunia. Imusama dan Gorosei diduga menciptakan penyakit ini untuk memusnahkan keluarga Trafalgar yang dicurigai sebagai keturunan D. Namun, satu orang berhasil selamat, yakni Trafalgar de Waterloo. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dunia tidak segan-segan menggunakan cara keji untuk menghapus klan D yang dianggap ancaman bagi kekuasaannya. Klan D sebagai nakama Joy Boy. Jika kita melihat pola yang ada, para penyandang nama D saat ini mungkin merepresentasikan peran kru Joy Boy di masa lalu. Misalnya, keluarga Trafalgar sebagai dokter, mirip dengan Chopper bagi Luffy. Keluarga Marshall sebagai arkeolog,
mirip Nico Robin, keluarga Monkey sebagai kapten atau pewaris, mirip Luffy, dan sebagainya. Dengan demikian, kisah Joy Boy dan krunya di Void Century memiliki paralel yang kuat dengan kru topi jerami saat ini. Misteri tentang klan D dan kaitannya dengan Joy Boy serta pemerintah dunia terus menjadi elemen menarik dalam cerita. Dari pengkhianatan, perjuangan panjang, hingga konspirasi besar, kisah ini menunjukkan betapa dalamnya konflik yang terjadi antara pemerintah dunia dan pewaris semangat Joy Boy. Bagaimana peran para penyandang nama D akan berkembang di masa depan? Semua ini mungkin akan terungkap dalam pertempuran besar yang akan datang. Kaitan Luffy dan Vivi dengan masa lalu. Luffy dan Vivi sering dianggap sebagai cerminan Joy Boy dan Nefertari di Lily, ratu kerajaan Alabasta yang hidup 800 tahun lalu. Keduanya memiliki kesamaan visi, yaitu membenci pemerintah dunia dan Tenryubito yang menindas orang-orang lemah. Meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, baik Luffy maupun Vivi sama-sama memiliki tekad untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Teori ini juga diperkuat oleh fakta bahwa Nefertari Lily dianggap sebagai satu-satunya penyandang nama D yang berasal dari keluarga kerajaan. Kemungkinan besar, Lily memainkan peran besar dalam menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia sebagai upaya untuk menyampaikan pesan tentang sejarah sejati dan kebobrokan pemerintah dunia. Antagonis klan D, Blackbeard, dan pengkhianatan. Marshall D. Teach atau Blackbeard adalah contoh bagaimana anggota klan D bisa menjadi sosok yang licik dan kejam. Beberapa teori menyebutkan bahwa Blackbeard adalah cerminan pengkhianat dalam kerajaan D yang menyebabkan kejatuhan Joy Boy. Kapal bajak lautnya, markasnya, hingga sistem kru yang dia bentuk disebut-sebut meniru gaya Rox Dixebeck, tokoh legendaris lain dari klan D. Selain itu, kekuatan gelap Blackbeard yang berasal dari Yami Yami no Mi juga dianggap melambangkan kegelapan dan pengkhianatan. Buah iblis ini memungkinkannya menciptakan bayangan gelap yang bisa menyerap segalanya, seolah menggambarkan bagaimana pengkhianat di masa lalu menghisap habis kepercayaan Joy Boy. Kaitan klan D dengan simbol matahari. Ada teori menarik yang menyebutkan bahwa Oda menghubungkan karakter-karakter penting dalam One Piece dengan simbol tata surya. Sebagai contoh, nama-nama senjata kuno seperti Pluton, Poseidon, dan Uranus diambil dari nama planet. Dalam teori ini, Luffy diibaratkan sebagai pusat tata surya karena kekuatannya yang berasal dari buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika. Sebagai dewa matahari, Luffy dianggap sebagai simbol kebebasan dan harapan. Namun, di sisi lain, Im Sama, penguasa pemerintah dunia, mungkin menjadi lawan terbesar Luffy. Meski sosoknya masih penuh misteri, banyak yang percaya bahwa Im Sama adalah kebalikan dari Luffy, penguasa bayangan yang ingin mempertahankan sistem dunia yang tidak adil. Klan D tetap menjadi misteri terbesar dalam cerita One Piece. Siapakah mereka sebenarnya? Apakah mereka benar-benar keturunan langsung dari Joy Boy? Dan apa arti sebenarnya dari Will of D? Meski belum ada jawaban pasti, Eiichiro Oda terus memberikan petunjuk yang semakin mendekatkan kita pada kebenaran. Mungkin suatu saat nanti kita akan mengetahui bagaimana peran klan D dalam sejarah dunia One Piece dan bagaimana mereka akan mengubah jalannya cerita. Sementara itu, teori-teori yang berkembang terus membuat cerita ini semakin menarik untuk diikuti. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.